A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah di bidang kelompok keahlian instrumentasi dan robotika. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rancang bangun kit osilasi pegas berbasis sensor ultrasonik HCSR04 dan Arduino serta interface-nya menggunakan processing. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan dengan mengubah interface-nya. Yang semula menggunakan processing, sekarang kita menggunakan software yang kedua yang juga open source dan sangat populer hari ini, yaitu Python ketiga. Ya, langsung saja kita masuk ke pemrograman untuk Python 3 interface untuk menampilkan data sensor ultrasonik yang dikirimkan oleh Arduino. Ini program yang sudah dibuat di Bolabot. Kita gunakan IDLE ya. Kemudian Python-nya adalah Python 3.8 64 bit. Ini adalah program yang sudah dibuat di Bolabot. Sebelum kita mulai menjelaskan tentang pemrograman untuk membuat grafik user interface ataupun interface kita buat, yaitu kit osilasi pegas, terlebih dahulu kita harus menginstal. Yang pertama adalah Python-nya itu sendiri. Yang kedua adalah modul-modul atau library yang dibutuhkan oleh Python, khusus untuk interface data serial dari microcontroller Arduino. Yang pertama di sini adalah kita harus menginstal atau menambahkan modul matplotlib. Di sini nanti akan digunakan dua, yaitu untuk backend figur, ya, ini canvas untuk canvas. Kemudian untuk ini ada dua yang digunakan, yaitu backend TKAGG, kemudian figur. Nanti figur dan backend untuk canvas TKAGG ini akan berada di dalam GUI Tkinter. Tkinter itu GUI untuk Python. Kalau Tkinter kita tidak usah install lagi. Kalau matplotlib kita harus menginstal lagi ya. Kemudian ada modul namanya NumPy, ini untuk perhitungan numerik. Ini juga harus diinstal. Kemudian ada import serial. Nah, ini modul komunikasi data serial dari Arduino dan komputer atau laptop. Maka kita harus menginstal modul serial di Python. Kemudian ini ada time, ada OS, ada datetime, ini tidak perlu diinstal. Sudah ada di dalam Python itu sendiri. Kemudian di sini untuk bagian pertama kita mendeklarasikan data berupa array ya. Kemudian kondisinya nanti ada kondisi true dan kondisi false. Kemudian di sini ada time, T di sini, datetime now. Ini untuk membuat penamaan file. Jadi nanti output dari interface ini kita akan memperoleh file berupa gambar PNG dalam bentuk ekstensinya PNG. Kemudian kita juga akan memperoleh data yang bisa diolah lebih lanjut, yaitu berupa CSV. Nanti bisa diolah di
Microsoft Excel atau yang lain. Kemudian di sini kita membuat beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi plot data. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi untuk start, memulai plot start. Kemudian ada plot stop, ini untuk menghentikan plot. Kemudian ada plot save, ini untuk menyimpan gambar dalam bentuk ekstensinya PNG. Kemudian di dalam fungsi plot data di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel. Kita dalam ini global ya, global agar dia bisa dibaca dalam beberapa bagian yang lain. Dia bersifat umum, intinya membuat variabel-variabel ini bersifat umum. Kemudian kita deklarasikan waktu ini sebagai time.time. Ini time-nya diambil dari tadi ada import time. Kemudian ini adalah fungsi untuk menyimpan file data dalam bentuk CSV. Ini outf sama dengan open. Jadi fungsi di sini adalah fungsi open. Fungsi opennya di sini ada karakter A, yaitu untuk membuat file dan untuk menyisipkan data dari file tersebut. Jadi kita masukkan data ke dalam file .csv ini. Untuk baris pertamanya kita tuliskan times dan posisi. Kemudian ini ada logika untuk menampilkan data dari microcontroller. Di sini A sama dengan S read line. Artinya di sini adalah membaca data dari S. S-nya itu sendiri apa? S-nya adalah data serial. Ini ada di bagian paling bawah. S di sini adalah sr.serial. Nah, ini deklarasi komunikasi data serialnya. Nah, di sini di komputer yang Bapak gunakan ada di COM3. Dan ini baud rate-nya 9600. Kemudian ini untuk reset input untuk buffer. Kemudian di sini yang penting di sini deklarasinya adalah S. S dideklarasikan sebagai komunikasi data serial. Kemudian S di sini dibaca read line nama fungsinya. Kemudian hasil pembacaannya di decode atau di awalnya dibaca kemudian diterjemahkan. Kemudian nanti di print supaya kita juga bisa tahu hasil datanya pada sel yang ada pada Python. Kemudian kita menuliskan data. Ada dua data. Data yang pertama adalah data waktu. Ini waktu versi komputer kita sendiri, dia real time. Dia akan berubah sesuai dengan periode waktu. Kemudian ada decode bytes di sini. Nah, ini adalah data yang dikirim dari microcontroller Arduino. Kemudian di sini ada garis miring N, ini untuk mengenter data agar data berikutnya dapat tersimpan juga. Kemudian di sini ada logika untuk data kurang dari 100, maka data mulai disisipkan. Artinya adalah dia selalu mengupdate data. Jadi data terbaru yang dikirim dari Arduino akan mengupdate di komputer, di laptop atau di Python ini. Kemudian ini deklarasi untuk setting sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini untuk canvas.draw. Canvasnya sendiri ini diambil dari modul matplotlib ya. Ini figur canvas TKAGG. Ini diambil dari modul matplotlib. Ini matplotlibnya harus diinstal terlebih dahulu. Kemudian ini root.after untuk memplot ya. Kemudian ada fungsi berikutnya adalah fungsi untuk start memulai plotting. Kemudian ada fungsi yang lain adalah untuk menghentikan plotting data. Dan yang terakhir ada fungsi untuk menyimpan.
masing-masing fungsi tersebut kita buat dalam bentuk tombol pada grafik user interface. GUI-nya kalau pada Python ini menggunakan tkinter. Ini ada di atas. Ini import tkinter. Kemudian di sini diatur frame-nya, ukuran tampilannya. Ini ukurannya 520 dikali 500. Ini ukuran tampilan atau GUI-nya. Kemudian warnanya kita bisa atur di sini. Ini warnanya green, warna backgroundnya warna hijau. Bisa pakai warna yang lain, mau red, mau blue atau yang lain, bebas. Kemudian kita bisa menulis judul, judul nama dari GUI-nya itu sendiri, yaitu real time plot. Nanti di dalam GUI ini kita sisipkan figur. Ini ada menyisipkan figur. Figurnya itu apa? Figurnya adalah grafik. Grafiknya ini kita setting. Ini AX ini adalah figur ya. Dimasukkan ke dalam frame dari GUI yang ingin kita buat. Ini untuk bagian grafiknya kita atur ada judul, ada label untuk sumbu X, label untuk sumbu Y, kemudian batas dari sumbu X dari 0 sampai 100, kemudian batas dari sumbu Y dari 0 sampai 30, ini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada plot. Nah, ini untuk fungsi memplotnya, ax.plot. Ini ada R min. R itu red, nanti warna kurvanya itu warnanya merah berupa garis. Kemudian di sini ada fungsi untuk kanvasnya. Nah, ini ukuran dari grafiknya, posisi grafik di X0, X10, Y10, posisi awalnya. Kemudian lebarnya 500, tingginya 400. Kemudian di sini ada fungsi untuk membuatnya, canvas.draw. Kemudian ini adalah program untuk membuat tombol pada GUI. Jadi ada tombol start, ada tombol stop, dan ada tombol save. Ada 3 tombol. Ini koordinatnya masing-masing. Ini koordinat untuk start, ini koordinat untuk stop, dan ini koordinat untuk save. Kemudian yang terakhir tadi sudah dijelaskan. Nah, ini S sama dengan sr.serial. Ini adalah untuk mengkomunikasikan komputer kita atau laptop kita dengan Arduino atau microcontroller. Kemudian ini di looping. Sistemnya bekerja secara terus-menerus. Kemudian kita pasangkan kabel data, kabel serial USB dari microcontroller dan laptop kita, bagian USB-nya. Nah, ini adalah kit yang kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Ini sensornya dan microcontroller. Kemudian yang atas adalah sistem pegas bermassa yang kita amati yang melalui sensor ultrasonik. Kemudian kabel serial dari microcontroller Arduino ini terhubung dengan port USB dari laptop atau komputer. Jadi itu gambaran hardware-nya, jadi sama sebagaimana pekan sebelumnya. Kemudian kita coba running di sini. Nah, ini adalah tampilannya. Tadi kita sudah atur warna background-nya warna hijau. Kemudian warna untuk tombolnya ini warnanya kuning atau yellow. Ini ukuran frame-nya tadi sudah ya 520 kali 500. Kemudian ini juga nama-namanya untuk bagian atas maupun label sumbu X, sumbu Y. Ini sesuai apa yang kita inginkan saja. Kemudian kita bisa mulai dengan menekan start, tombol start. Nah, ini hasilnya.
dari osilasi pegas. Kemudian kita tekan tombol stop untuk menghentikan plot. Kemudian kita bisa menekan tombol save untuk menyimpan kurva ini dalam bentuk PNG. Setelah selesai kita close. Maka di folder yang sama dengan program Python akan muncul di sini. Ini tadi menyimpan gambar dalam bentuk PNG, gambar grafiknya. Kemudian kita juga bisa memperoleh data CSV yang bisa dibuka di Excel atau yang lain, spreadsheet ya. Ini datanya. Sumbu X-nya adalah waktu. Kemudian sumbu Y-nya di sini adalah posisi benda. Kalau kita plot manual kurva ini, maka ini pun akan menghasilkan osilasi yang sama seperti pada GUI-nya atau interface di Python. Jadi akan menghasilkan data yang sama. Nah, cuma ketika kita menyimpan pada file berextension CSV atau yang kita bisa buka di Excel, kita bisa mengolah lebih lanjut. Nah, ini data ini yang dihasilkan dari interface. Demikian ya kuliah untuk hari ini. Jadi tidak panjang karena kita sudah membahas tentang kit osilasi pegas di video sebelumnya. Jadi hari ini kita hanya menggantikan interface yang sebelumnya menggunakan software processing, kita gantikan menggunakan software Python. Dan keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Demikian kuliah hari ini. Assalamualaikum.